Shalom, selamat hari Minggu. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ayu Pranata dalam episode Bahala Permisri. Kali ini saya akan mengajak permisri sekalian untuk beribadah dengan teman-teman kita pemuda remaja di GBI Kemah Eklesia. Penasaran? Mari ikuti saya. Oke, baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di atas, tepatnya di mana ibadah akan dilaksanakan, dan di kiri kanan saya sudah ada pengurus dari pemuda remaja GBI Kemah Eklesia. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai ibadah yang akan mereka laksanakan pada malam hari ini. Oke, shalom Kak. Shalom Bapak. Oke, boleh tahu nama kakak ini siapa ya? Oke, nama saya Yunita. Oke, dengan Kak Yunita, kalau boleh tahu, Kak Yunita ini tugasnya di gereja ini sebagai apa? Seperti itu? Oke, tugas saya di gereja ini sebagai ketua pemuda kami. Ketua pemuda, oke. Jadi sebagai youth leader ya tadi? Iya, sebagai youth leader. Sebagai youth leader. Oke, kalau yang di sebelah saya dengan Bapak Abraham ini sebagai apa Pak tugasnya di sini? Saya sebagai pastoral leader. Oke, pastoral leader. Jadi dari pelayanan gereja di Indonesia. Oke. Jadi kalau boleh tahu Pak, jenis-jenis pelayanan yang diadakan di gereja itu apa aja selain ibadah pemuda? Jadi dalam ibadah, dalam pelayanan gereja di Kemah Eklesia ada beberapa hal. Yang pertama ibadah kategorial. Jadi ibadah kategorial ini ada ibadah raya, terus ada ibadah youth tadi, ada ibadah sekolah minggu, terus ada juga ibadah komunitas sel. Komunitas sel. Ya, komunitas sel ini adalah penjangkauan jemaat-jemaat yang ada di gereja ini, bahkan keluarga-keluarga mereka. Saat ini kita masih ada 3 kelompok sel atau komunitas sel. Nah, selebihnya kami juga ada tim pelayanan misi dan doa. Oh, misi dan doa. Nah, ini memang pelayanannya cukup bagus untuk penjangkauan jiwa-jiwa, karena di situ ada memang mendoakan dan penginjilan. Bahkan ada pelayanan eksorsis. Doa pelepasan. Oh, doa pelepasan. Kalau untuk pelayanan ibadah misi itu tuh yang melayani itu dari mana Pak? Jadi kami punya tim. Oh, ada tim. Ini adalah jemaat-jemaat yang sudah dididik dalam sebuah disciple atau istilahnya pemuritan. Kita ada kelas pemuritan. Setiap kelas itu ada kelas pemuritan yang kita ajarkan adalah dasar-dasar iman Kristen. Bahkan kita sedang mengajar selain dasar-dasar iman Kristen adalah tentang pekabaran Injil dan misi. Bahkan PI ya Pak. Bahkan kita sedang memotivasi mereka untuk melayani di bidang pekabaran firman. Jadi kita membahas tentang hermeneutik, ilmu tafsir, sampai ke homiletik, ilmu bagaimana berkhotbah. Iya, pengajaran-pengajarannya gitu Pak. Jadi gereja ini adalah gereja sekolah. Iya. Dan gereja misi. Betul. Jadi bukan hanya datang ke sini itu untuk beribadah ya Pak, tapi juga untuk diajar dan belajar bersama. Betul. Gitu ya Pak. Jadi kalau boleh tahu, ini saya lihat ada kakak-kakak yang pakai seragam warna merah, ini dari mana ya Pak? Kita ada program, jadi sesuai dengan misi dan visi kita. Kita ini juga penjangkauan jiwa-jiwa keluar, dan juga kita mengadakan kerjasama atau fellowship dengan berbagai lembaga. Salah satunya adalah ini ada sekolah misi. Sekolah misi. Kebetulan saya juga aktif mengajar di situ. Mereka juga adalah anak-anak didik dari saya. Jadi kita buat program sebulan itu ada pertemuan 2 kali. Jadi dari pihak anak-anak sekolah misi datang ke gereja kita, terus dari pihak gereja kita melayani ke mereka. Jadi sekolah misi ini tuh ada di sekitar Palangkaraya aja atau di mana ada cabang? Di Kota Palangkaraya. Di jalan apa tuh Pak? Di Jalan Danau Mare 2. Danau Mare 2. Sekolah misi ini sendiri tuh kayak ada khusus pengajar-pengajarnya yang kayak tetap atau seperti pengajar tetap. Pengajar tetap. Jadi ini pengajar tetap, dia ada yang program 9 bulan, ada yang program S1. Jadi ada 2 program ya tadi Pak? Ya. Ada 2 program jadi? Ada 3 program. 3. Yang satu lagi program block teaching. Di dalam block teaching itu situ ada sudah dibuka S1 dan S2.
Jadi diadakan pelayanan dari mereka yang misi ini tuh tiap minggu atau bagaimana Pak? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi kayak Ya. bisa mereka datang ke sini atau dari sini datang ke tempat Ya. mereka Ya, seperti itu ya Pak? Iya, Oke, kayak gitu. seperti itu. Oke, jadi aku tanya ke ketua pemudanya deh, youth Iya. leadernya. Jadi gimana sih kesannya tiap kali mengadakan ibadah pemuda dengan kakak-kakak misi yang datang? Oke, kalau ditanyakan kesan, otomatis kesannya itu sangat berkesan sekali Ya. gitu. Soalnya berbeda dari kami yang sendiri gitu, yang kami anak pemuda di sini gitu. Nah, soalnya kalau ada mereka, nah, anak muda kami sini semangat sekali gitu. Semangat. Iya, semangat sekali. Lebih semangat untuk melayani Tuhan gitu Iya, ya maksudnya? lebih semangat buka banget mereka tuh. Nah, kan tadinya ada yang sedikit timbul dari anak misi, mereka datang banyak banget gitu. Nah. Oke, jadi susah nggak sih kayak pas ada kakak-kakak dari sekolah misi mau pelayanan ke sini tuh kayak ngajak anak-anak muda yang lain dari gereja ini tuh untuk kerjasama, ayo kita datang misalnya, soalnya ada kakak-kakak dari sekolah misi mau pelayanan ke sini, kita persiapkan ini untuk pelayanan sore ini atau kapan, seperti itu. Susah nggak sih Kak sebagai youth leader di sini? Kalau ditanya susah, tidak susah bagi Tidak saya. susah. Iya, karena itu kan tugas gitu. Nah. Betul. Tugas dari diri sendiri untuk mengambil mereka datang beribadah kayak gitu. Jadi ibaratkan kalau orang tanya susah, emang ada susahnya karena kita bekerja buat Tuhan. Jadi tidak ada kata susah. Jadi kayak dijalani dengan sukacita seperti Iya, itu ya. Iya, dijalani dijalani dengan dengan sukacita. enjoy aja dengan Iya. dengan senang hati ya. Iya. Betul sekali, karena ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang senang, tidak terpaksa seperti itu, rasanya tuh kayak ringan ya Pak, walaupun Iya. itu tuh sulit sih, terlihat kayak mustahil banget sih aku nih bisa untuk melakukan pekerjaan ini, menyelesaikan. Tapi ketika kita mencintai apa yang akan kita kerjakan, lakukan. ya apa yang akan kita kerjakan itu tuh kayak terasnya tuh mudah Gampang, aja, mudah gampang, gitu, iya. ringan aja, di luar kayak ekspektasi kita yang tadinya Iya. susah seperti itu. Oke, jadi semua yang melayani di belakang kita ini dari anak-anak misi ya Kak? Iya, Oke. semuanya dari mereka. Ah. Jadi kami itu minggu depannya kami lagi yang melayani. Oke, mereka. jadi kayak selang-seling gitu Iya, ya? Selang-seling. Ini memberikan stimulasi, jadi stimulasi kepada anak pemuda kita juga. Jadi mereka bisa melihat pelayanan dunia luar kan, Oke, sehingga betul, Pak. memberikan sebuah stimulasi lah, rangsangan supaya mereka punya respon yang kuat Iya. untuk melayani Tuhan. Betul. Jadi ada warna baru seperti ini kan, yang membuat mereka tidak mudah jenuh. Betul Iya. Pak. Contohnya kayak yang kakaknya bilang tadi, pas ada kakak-kakak misi mau melayani, semangat, Ya, excited semangat. sekali Iya, gitu Pak ya. Ya, bahkan mereka mempersiapkan semua dengan baik. Ada yang rela membuat konsumsi ini dan itu Luar dari biasa. SMP. Mereka semangat sekali. Luar biasa ya, pas semangatnya mau melayani. Oke, jadi ini yang datang nih dari gereja mana aja Pak yang boleh datang Iya, untuk ini beribadah anak-anak ke sini? pemuda kita. Bebas ya Khusus. Pak? Khusus. Jadi memang anak-anak muda dari kita dan ada beberapa anak muda lain yang mereka lucunya mereka itu sebenarnya ada yang beranggota di satu jemaat tapi mereka tidak pernah ibadah pemuda. Begitu mendengar ada pelayanan ini kita kunjungi, tiba-tiba dia mau datang. Itu hal yang unik. Gitu. Unik ya Pak. Keluarga juga heran, mereka anak ini nggak pernah ibadah, tapi begitu kita datang, kita ajak ngobrol, dikasih undangan, kok tiba-tiba mau datang? Tidak. Saya rasa ini kalau bukan pekerjaan Tuhan nggak mungkin. Iya. Segala sesuatu itu pekerjaan. Ya, karena saya rasa sih Pak, ketika mereka mau datang ke sini tuh bukan karena kebetulan aja mereka tuh mau Iya. datang, tapi karena benar-benar mereka itu dipilih untuk datang ke sini. Betul. Memang betul-betul kayak dipanggil Iya, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi bagus Pak, ini ibadah yang dilaksanakan sangat menginspirasi bagi anak-anak muda yang di sini, baik yang di luar sana ya Kak, Iya, tentunya. tentu. Jadi ibadah yang dilaksanakan malam hari ini, tepatnya yang ada di belakang kita ini tuh Kak, ibadah apa sih Kak namanya? Ini ibadah youth. Ibadah Dimana youth. youth itu kata lainnya dari pemuda. Kayak itu. Jadi ibadah pemuda lah dalam bahasa Kiri. Terus kalau di komunitas gereja kita dinamakan Eco Generation. Eco Generation, apa itu Pak? Kalau bisa tahu. Eco Generation itu. Eklesia Gitu. Kid Generation. Ya. Eklesia apa tadi Pak? Kid Generation. Oke. Oke, mungkin itu aja ya Pak bincang-bincang kita. Nanti akan saya lanjutkan untuk
berbincang dengan pembicara yang di depan mengenai isi dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Oke, terima kasih untuk kakak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Kunci ini saudara, kunci kerajaan surga. Siapa yang mau? Hah? Ada yang mau? Kunci kerajaan surga. Apakah itu sembarang dikasih buat orang? Tidak, ya. Enak aja mau minta kunci kerajaan surga. Ya, hidup buat kita aja belum beres, bagaimana? Ya kan? Jadi orang yang memiliki kunci kerajaan surga itu adalah orang yang bisa ya pikul salib, menyangkal diri, ya, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kedagingan. Saudaraku, ya, tidak mengecewakan hati Tuhan. Ya, tidak menyakiti hati Tuhan, ya. Jadi pada malam hari ini kita berfokus kepada firman Tuhan di ayat yang ke-9 ini. Ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan bersih kalau kita juga malas berdoa, malas baca firman, ya, malas beribadah. Malas saudara ya. Anak muda kok malas, itu sungguh sangat mengecewakan hati Tuhan, ya. Jadi pemuda itu harus memiliki mental yang semangat, ya, tidak lemah, tidak kalah dengan keadaan, ya, tidak mudah terombang-ambing oleh arus dunia ini, ya. Tetapi Tuhan mau, ya, melihat saudara mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Tidak melanggar setiap perintah Tuhan, ya. Tidak lari dari setiap persekutuan ibadah, terutama pada malam hari ini, ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih? Ya, kita harus, ya, memberi kebiasaan. Terutama kita harus mempunyai sikap yang rajin, ya, untuk beribadah, untuk berdoa, terutama untuk membaca firman Tuhan, ya, tidak malas, saudara. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, ya, yang menjadi solusi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah, sesuatu keterpurukan yang di dalam kehidupan kita ini. Hanya firman Tuhan inilah jawabannya, ya. Kalau saudara malas membaca Alkitab, gimana saudara tahu mengetahui suatu kebenaran, ya? Tidak tahu apa yang mau Tuhan sampaikan kepadamu, ya kan? Tidak tahu apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan. Karena firman Tuhan inilah kekuatan kita, ya. Jangan lalai saudara, ya, dalam membaca firman, ya. Kalau harus bisa mempertahankan kelakuan yang bersih, ya. Melalui kelakuan kita yang bersih ini juga kita akan menjadi seorang yang bisa menjadi teladan, ya, terutama pemuda, remaja, pemudi yang ada di GBI Kemah Eklesia ini, ya, harus menjadi contoh dan teladan buat orang-orang yang ada di luar sana, ya. Teladan adalah suatu hal yang bisa dicontoh dari diri kita, ya, entah itu sikap, kelakuan kita, ya kan. Harus jadi yang terbaik kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, harus menjadi contoh buat orang yang di luar sana. Banyak jiwa-jiwa saudara yang pada saat ini hidup mereka jauh dari kebenaran. Hidup mereka tidak mengalami yang namanya Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka malah mengikuti setiap
hawa nafsu dan kedagingan mereka. Mereka tidak sadar, saudara. Ya, setiap kebaikan Tuhan itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahukah setiap pengorbanan Tuhan itu? Ya, mereka tidak pandang. Ya, Tuhan sudah mati rela di kayu salib untuk menebus manusia, ya, untuk mendamaikan dunia ini yang penuh dengan lumpur dosa. Kadang-kadang kita memiliki hati yang keras hati. Kadang-kadang kita mengelawan dengan Tuhan, ya. Kadang-kadang kita tidak mau menuruti apa yang mau Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kehendak Tuhan dan kehendak manusia ini cenderungnya, saudara, berlawanan, ya. Karena memiliki kehendak bebas, ya. Tidak mau menuruti apa yang maunya Tuhan, ya. Kalau maunya Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita aja mengeyel, saudara, bedungil, penuluh dayakna, ya, dia atau mahining au perintah Tuhan, ya, enggak mendengar setiap perkataan Tuhan, ya. Kita malah memilih kehidupan yang di luar Tuhan. Ya kan, memang hidup di dalam Tuhan itu tidaklah gampang, tidaklah enak, saudara. Ya, disiplin, saudaraku, ya. Hati ini, pikiran ini harus kudus, ya. Karena kita menghadap Tuhan bukan sembarangan, bukan menjadi orang-orang yang ugal-ugalan. Ya. Tetapi saya percaya pada malam hari ini, ya, saudara memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Amin. Ya, jangan pandang kesalahanmu, jangan pandang dosamu, saudara, pandang saja Tuhan, ya, yang bisa menjamin hidupmu, yang bisa memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Saya senang sekali dan melihat, ya, pemuda remaja yang ada di tempat ini, ya, memiliki hati yang luar biasa, ya, memiliki hati yang serius untuk mencari Tuhan, ya, tidak main-main. Ini yang maunya Tuhan, ya. Ini yang maunya Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati, saudaraku. Dan juga kita melihat di ayat yang pertama, saudara, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Tuhan. Nah, berbahagia di sini kalau diartikan, saudara, ya, dengan harfiah, ya, itu adalah orang yang diberkati. Senang dah hidup saudara diberkati? Senang dong, siapa yang tidak mau diberkati? Siapa yang tidak mau hidupnya diberkati dengan limpah oleh Tuhan? Ya kan? Jadi orang yang hidupnya tidak bercela, kata firman Tuhan, ya, itu adalah orang yang berbahagia. Luar biasa, ya, kudus sekali, saudara, kalau di tempat ini tidak pernah berbuat cela. Ya, saya pernah berbuat cela, saudara. Ya, namanya manusia, tidak ada yang sempurna, pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan, ya kan? Tetapi kita juga tidak boleh juga terus berbuat salah, ya. Harus taat, ya, dengan firman Tuhan, ya. Jangan pandang remeh firman Tuhan, ya. Kenapa di firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan pasal yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, tidak ada yang lain, ya. Kenapa disebut dengan firman Tuhan? Kenapa tidak ada yang lain, saudara? Ya, karena firman Tuhan sangat bermanfaat, ya, mengandung kuasa, ya kan, punya power yang luar biasa. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Terutama kita berbahagia, orang yang selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Tetap mempertahankan, ya, kelakuan bersihnya, ya. Terus pertahankan, ya. Kalau yang sudah bersih ditingkatkan lagi,
Kalau yang ke bawah, masih di bawah ya, kelakuannya dinaikkan, ditingkatkan lagi. Ya, sampai kapan kamu hidup di dalam kelakuan yang tidak bersih? Ya, hidup yang buruk di hadapan Tuhan. Ya, hidup yang terus melanggar aturan Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, bertobat ya saudaraku, sadar. Ya, jangan ngeyel jadi manusia. Jangan pandang remeh firman Tuhan. Jangan terlalu tegang, ya. Santai saja saudaraku, ya. Jadi firman Tuhan ini sungguh yang membuat hidup kita semakin bergairah, itu kan, semakin berselera, ya. Jadi firman Tuhan inilah yang terus membawa kita ke dalam kemenangan, ya. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang mau dipimpin, ya, oleh firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hadirkan Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Hadirkan Tuhan itu di dalam setiap pendidikanmu, ya, di dalam setiap keluargamu. Karena hidup tanpa Tuhan ini kayak terasa hampa dunia ini, ya saudaraku. Apalagi yang belum mengenal Tuhan, ya. Kita yang sudah mengenal Tuhan aja bisa serong kiri, serong kanan, ya kan? Karena tidak memiliki ketetapan, ya. Karena tidak memiliki komitmen, ya, yang mau berfokus kepada Tuhan. Jadi kita yang mencari Tuhan itu berarti kita mencari kebenaran, sama kebalikannya. Kita yang mencari firman Tuhan, kita itu adalah orang yang mencari Tuhan. Jadi hidup ini harus banyak-banyak sadarkan diri saja, saudara, ya. Introspeksi diri masing-masing, ya. Yang masih buat kesalahan, yang masih tipu-tipu dengan Tuhan, ya, segera minta ampun dengan Tuhan pada malam hari ini, ya. Segera ubahkan setiap pola berpikirmu, mindset berpikirmu, ya. Yang mana yang terbaik di dalam kehidupanmu? Ya, engkau mencari Tuhan, ya, engkau melakukan firman Tuhan ini. Jangan saudara mengatakan, oh saya ini ganteng, wih, ya kan, saya ini pintar, saya ini EQ-nya tinggi sekali, bangga dengan dirinya. Tetapi kalau saudara tidak melakukan dan tidak taat dengan firman Tuhan, semuanya sia-sia, tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, tidak berguna. Saudara, kamu tahu orang mati biasanya bagaimana? Hah? Jadi mayat, ya, nggak bisa gerak, ya kan, semuanya sia-sia, ya. Jadi pada malam hari ini saya menekankan, membawa melalui kitab Mazmur ini, yang di pasal yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, jangan simpan Alkitab kita ya jadi hiasan di rumah sana, ya kan? Sampai berdebu, saudara, ya, tidak pernah dibuka-buka. Apalagi handphonenya sekarang, ya, canggih-canggih, ya, Alkitabnya ada di elektronik, ya kan? Saya tidak tahu apakah elektroniknya itu kudus, apa kuda, kudis, ya. Jadi saudara harus tetap taat dengan firman Tuhan, ya. Jangan simpan Alkitabmu, ya kan? Pelihara terus firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kita, menerangi setiap jalan kita, ya, menunjukkan, ya, jalan yang terbaik untuk kita.
ya, terutama firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, punya power yang penuh kuasa. Firman Tuhan aja kita cintai, apalagi Tuhannya, ya kan? Ya, sekali lagi saya katakan, tetap pertahankan kelakuan bersihnya, ya. Buang yang kotor-kotornya, tidak penting, ya. Buang jauh-jauh ke laut sana, ngapain kita simpan, ya kan? Hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, kan? Makanya GBI Kemah Eklesia ini, saudara, ya, menjadi suatu gereja yang luar biasa, di mana banyak, ya, merangkul, ya, anak-anak di luar sana, ya, terutama supaya bisa mengenal firman Tuhan ini. Jadi anak-anak muda adalah menjadi suatu, ya, perhatian yang lebih utama, ya, karena anak-anak muda ini kita sudah tahu, saudara, sangat rentan sekali dengan yang namanya hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang bisa mengecewakan hati Tuhan. Ya. Jadi pada malam hari ini saya mengingatkan semuanya, ya, fokuskan pikiranmu kepada firman Tuhan, ya. Utamakan Tuhan dan firman-Nya lebih dari segalanya. Rindu dan hausmu kepada firman Tuhan itu lebih dari segalanya, ya. Harus engkau tanamkan firman itu di dalam setiap hati kita ini. Karena firman Tuhan yang sungguh mengokohkan hidup saya dan saudara, ya kan? Jadi saudara harus memiliki pondasi yang kuat, dasar yang kuat, yang terutama firman Tuhan. Amin. Amin, ya. Nah, yang menjadi poin utamanya adalah gimana kita boleh hidup di dalam firman-Nya, ya. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran, saudara, ya. Hidup di dalam kebenaran. Hidup tetap setia dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, ya. Kita harus memiliki motivasi untuk menjaga, ya, kelakuan kita tetap bersih adalah dengan firman Tuhan tadi. Kalau yang kedua ini, hidup di dalam kebenaran. Kita sama-sama membuka di kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat, ya. Kita melihat firman Tuhan ini, hidup di dalam kebenaran. Tiga Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Nah, saudara, luar biasa sekali firman Tuhannya. Saya akan baca untuk kita pada malam hari ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar, ya, selain melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dalam artian, ya, kita hidup seperti yang saya sampaikan tadi di poin yang pertama, ya, harus menjaga dan mempertahankan kebersihan hati kita itu, ya, menjaga kekudusan, yang kesucian hati kita. Tidak hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita, tetapi kita mau hidup, ya, di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, ya, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan ingini, ya, dengan anak-anak Tuhan, ya, di mana dia boleh menyerahkan hidupnya, ya, hidup di dalam kebenaran, ya, tidak hidup bercela, ya, tidak hidup yang jauh dari Tuhan,
tidak mau mencicip-cicip yang namanya dosa. Ya. Tetapi Tuhan mau melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau tidak ada firman Tuhan, bagaimana saudara bisa hidup di dalam kebenaran? Karena firman Tuhan ini adalah firman yang memperbaharui, saya katakan bisa memperbaharui kehidupan kita. Ya. Melalui firman Tuhan inilah kita mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru. Karena firman Tuhan baru setiap hari, ya. Kalau saudara yang tidak pernah membuka Alkitab, tidak tahu, ya kan? Tidak tahu kebenaran. Ya. Bagaimana firman Tuhan ini, ya, memberikan pengajaran untuk kita, terutama kita sebagai anak-anak muda, terkhususnya saya juga sebagai orang muda, saudara. Ya. Boleh hidup di dalam kebenaran seperti saya ini, saudara, ya. Saya dulu orangnya hidup jauh dari Tuhan, ya. Hidup bisa dikatakan tidak di dalam kebenaran, ya. Karena saya seringkali berbuat dosa kepada Tuhan, ya. Seringkali saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah hambamu ini. Ampunilah setiap kesalahan hambamu yang dulu, yang pernah hambamu perbuat. Sekarang saya malah dipanggil Tuhan, saudara, untuk melayani pekerjaannya. Saya tidak pernah berpikir dulu, saudara, tidak pernah melintas dalam pikiran saya kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan saya ketika saya sekolah dulu di bangku SMA, saya tidak pernah berencana untuk masuk di sekolah Alkitab atau di sekolah STT menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Karena apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran manusia, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi inilah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk saya, untuk melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan ini adalah hal yang sangat berharga bagi saya, ya, seperti emas, ya, saudaraku, sangat berharga, di mana saya boleh berkomitmen untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan saya dulu orangnya tidak bisa berkata-kata seperti ini, saudara. Saya bingung mau menyampaikan firman Tuhan itu bagaimana. Benar, saudara, banyak ini, ya, terutama Bang Popi, ya, yang dulu sempat, ya, di angkatan kami. Saya itu, saudara, menyampaikan firman Tuhan di teks kayak begini. Saya tulis apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya saksikan, saya tulis, saudara. Ya, saya tidak bisa merangkaikan kata-kata. Bahkan saya dulu, ya, gagap lah, bisa dikatakan gagap, saudara. Tetapi puji Tuhan, saya boleh berada di tempat ini. Saya boleh berdiri di hadapan saudara-saudaraku, ya, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, ya, menyampaikan kebenaran yang sungguh luar biasa, yang terus meneguhkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi saya harus menjadi teladan dan contoh juga buat saudara, ya. Saya harus memberikan yang terbaik juga buat saudara. Karena saya hidup bukan untuk saya diri sendiri, tetapi buat orang-orang, ya, semua, menjadi garam dan terang dunia, ya. Di mana firman Tuhan itu terus kita beritakan, terus kita siarkan, ya. Firman Tuhan itu terus disampaikan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran itu, yang belum mengenal firman Tuhan. Ya. Saya bukan bangga dengan diri saya sendiri, tapi saya bangga dengan Tuhan, ya. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat hidup saya seperti ini dari lumpur dosa, ya, dari keterpurukan, dari keluarga yang hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan hidup mereka hidup percaya kepada
Allah lain, terutama menyembah berhala, saudaraku. Terutama orang tua saya, bapak saya dulu juaranya, ya, pengaji, ya, menyembuhkan orang, memakai minyak-minyak, ya, menggunakan segala macam, ya, dari setan, dari kambing, bukan ulu Dayak. Nah, itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saya boleh dipanggil Tuhan, ya. Saya ditarik dari zona yang tidak baik ke zona yang terang, saudaraku, yaitu terangnya firman Tuhan itu. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ya, saya masih berjuang, saudara, untuk menjangkau mereka juga, ya, untuk membuka pikiran mereka yang masih tertutup, hati mereka yang masih jauh dari Tuhan, ya. Jadi saya itu harus memberikan kesaksian, ya, buat teman-teman saya, buat keluarga saya, buat orang-orang yang ada di luar sana. Siarkan kebenaran itu, ya. Inilah tugas kami, Tuhan. Inilah tugas saya. Saya harus menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi kita jangan lalai, saudaraku, ya. Jangan lalai dalam mengenal akan firman Tuhan itu. Kita jangan lalai, dimana kita harus menaruh perhatian, pikiran kita itu hanya tertuju saja kepada Tuhan. Fokusnya itu hanya saja kepada firman Tuhan, kepada kebenaran itu, ya, yang menyelamatkan kehidupan kita, ya, yang bisa memberi kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang baik, ya, yang berharga di mata Tuhan, yaitu ketika Dia melihat anak-anaknya boleh hidup di dalam kebenaran. Bahagia Tuhan, saudaraku, senang Tuhan melihat dari surga, melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Kerajaan surga itu bertepuk tangan, ya, melihat saudara yang hidup, yang taat, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Tidak menjadi anak yang keras hati, ya. Tidak menjadi anak yang egois, ya. Tidak menjadi anak-anak yang hidup menuruti hawa nafsu, tidak menuruti anak-anak yang hidupnya, ya, yang di luar Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, saya mengajak, menekankan saudara-saudara supaya hidup di dalam kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, ya. Hidup tidak ugal-ugalan, asal-asalan, ya. Kesempatan kita ya hanya di dunia ini saja, saudaraku. Sadar saja sampai hari ini, kayak saya katakan, ya. Kesempatan kita memperbaiki hidup kita itu hanya di dunia ini saja, ya. Kita harus memperbaharui hidup kita yang lebih baik lagi. Yang salah harus diperbaiki, ya kan? Minta ampun kepada Tuhan. Kalau sudah sampai waktunya Tuhan, ya, terutama kita kan hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, sementara saja. Apalagi harta duniawi ini, saudaraku, ya, kita hanya menikmatinya, hanya semu saja sementara, ya. Apalagi hidup kita ini hanya sementara, ya. Dimana kita harus, ya, kesempatan ini kita harus isi hidup kita itu dengan firman Tuhan. Hidup kita itu kepada hidup dalam kebenaran. Itu, saudara, ya, yang menjadi suatu kebahagiaan kita maupun Tuhan. Amin. Amin, ya. Jangan amin-amin, ya, hanya di lip service saja, hanya di bibir saja amin, ya. Jangan hanya saudara mendengar di gereja ini saja, ya. Jangan saudara keluar, ya, saudara tidak mau lagi mendengar firman Tuhan, ya. Tidak mau lagi hidup menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan, ya.
Saya tidak tahu karakter saudara, saya tidak tahu sifat saudara, ya. Yang hanya saya tahu ketika saudara beribadah di sini saja, semuanya pasti menjadi malaikat semua. Ya kan? Menjadi malaikat. Kalau sudah ke gereja kan menjadi malaikat. Coba kalau di luar sana saudaraku, muncul aslinya. Tidak ingat lagi yang namanya kebenaran, ya. Tidak ingat lagi dengan yang namanya firman Tuhan. Apakah saudara bangga dengan kehidupan yang seperti itu? Bangga? Hah? Di sana, bangga? Kok bangga? Saya tidak dengar suaranya di sini. Bangga enggak? Enggak, ya hidup harus dalam kebenaran, ya, terutama taat dengan firman Tuhan. Ya, jangan kecewakan hati Tuhan. Karena saya mengatakan saudara, masa muda ini adalah masa emas bagi kita, ya, di mana anak-anak Tuhan itu boleh memaksimalkan potensi, ya, yang memacu kepada do our best, ya, melakukan yang terbaik, ya kan, dalam segala hal, ya, entah itu dalam perkataanmu, perbuatan, tingkah lakumu, ya, harus menjadi yang terbaik, ya, karena dunia juga mengatakan, ya, karena masa muda ini adalah kesempatan, ya, satu kali, ya, tidak akan terulang kembali. Itu dunia, tapi cara pandang Tuhan berbeda, ya. Jadi kesempatan masa muda ini kita jangan mengisinya dengan hal yang sia-sia, ya. Mengisi dengan hal-hal yang negatif, dengan yang di luar perintah Tuhan, ya. Tetapi kita harus mengisinya, hidup di dalam kebenaran dan firman Tuhan ini. Jadi pada malam hari ini, firman yang terus berkata-kata dalam kehidupan kita, kita harus dengar saudaraku. Jangan kita menjadi orang yang bebal, ya, orang yang bodoh, tetapi menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana, ya, menjadi orang yang berpengetahuan, ya, akan firman Tuhan, ya. Dan juga selanjutnya saya ingatkan, pemuda Kristiani harus banyak terlibat dalam kegiatan rohani, ya. Jadi waktu-waktu luang saudara tidak pergunakan untuk hal-hal yang tidak bisa membangun saudara, ya, yang tidak bisa membuat hidup saudara maju, ya. Harus terlibat, ya, harus aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Itulah yang bisa mempertahankan kelakuan bersih kepada anak-anak muda. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya mengingatkan supaya aktif dalam beribadah, ya. Jangan malas datang kepada Tuhan, ya. Jangan malas mencari kebenaran itu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oke, baiklah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan pembicara kita pada saat ibadah tadi, itu dengan Kak Randy. Ya, dengan Kak Randy. Oke Kak, bisa kita berbincang sedikit tentang khotbah yang Kakak sampaikan di depan tadi itu tentang apa aja sih Kak intinya? Yang intinya khotbah yang saya sampaikan tadi, di mana kita boleh, terutama saya sebagai anak-anak muda, mengingatkan buat pemuda yang ada di luar sana supaya mempertahankan sikap hati yang bersih, ya, terutama taat kepada perintah dan firman Tuhan. Dari nas itu dari mana ya Kak? Dari Mazmur ya kalau nggak salah. Mazmur Ya? pasal yang 119 ayat yang ke-9. Oke, tentang apa ya Kak tadi itu kira-kira? Atau ada tema-tema khusus yang diangkat pada saat khotbah tadi? Saya mengambil dari ayatnya, saudara, ya, Dari ayatnya. yaitu supaya anak-anak muda itu bisa mempertahankan, ya, sikap dan kelakuan dan yang bersih kepada Tuhan.
Kalau menurut kakak, cara kita sebagai anak-anak muda Kristen atau universal deh, bukan hanya anak muda Kristen di luar sana, agar kita bisa mempertahankan kelakuan bersih kita itu, salah satu contohnya itu gimana sih Kak menurut kakak? Terutama ya hidup di dalam kebenaran Ya, firman hidup di Tuhan, dalam kebenaran. tidak berkompromi dengan dosa, ya, tidak hidup dalam pergaulan bebas. Ya, kita hidup sebagai anak-anak yang taat Ya, dan betul. setia di hadapan Tuhan. Jadi taat di sini tuh boleh dikatakan bukan hanya taat datang beribadah aja ya Kak. Ya. Bukan hanya taat datang beribadah, tapi juga gimana kita mengaplikasikan firman Tuhan Ya. yang sudah kita dengar Ya. sudah kita dengarkan, kita terapkan dalam kehidupan Kehidupan, kita ya. ya betul, dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih kita sebagai anak-anak muda yang nantinya akan menjadi generasi generasi emas tentunya ya Kak. Generasi Jadi muda. generasi muda, dan tentunya sebagai generasi muda mulai dari perlakuan kita, Ya, perkataan kita, pemikiran kita terlebih ya Kak. Ya, Kalau benar dari pemikiran kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, jadi otomatis bisa dong kita melakukan hal yang positif juga, hal yang baik. Jadi ya, intinya khotbah yang disampaikan ini berfokus untuk anak-anak muda ya Kak Ya, tadi. anak-anak muda. Jadi boleh Kak sampaikan beberapa pesan atau poin penting untuk semua anak muda yang nanti mungkin akan melihat perbincangan ini nanti, apa untuk anak-anak muda di luar sana seperti itu. Oke, terima kasih. Terutama ya pada malam hari ini saya sebagai seorang muda ya yang dipakai Tuhan ya mengingatkan dan juga memberikan inspirasi kepada anak-anak muda yang ada di luar sana, terutama pada saat ini hidup mereka masih keterikatan dengan dosa, masih terbelenggu oleh dosa. Pikiran mereka pada saat ini masih tertutup ya. Hidup mereka tidak mengenal kebenaran ya. Hidup mereka dalam pergaulan bebas. Ya. Jadi melalui firman Tuhan yang saya sampaikan tadi ya, terkhususnya pada malam hari ini boleh mengingatkan kita ya, supaya hidup kita itu harus menjadi hidup yang terus taat dan setia sampai akhir dengan Tuhan. Ya, sebagai generasi muda, tentunya ya kita harus memberikan dan mempertahankan sikap kelakuan kita yang bersih itu, ya. Terutama buat generasi-generasi yang akan datang nanti. Ya. Betul sekali. Saya percaya Tuhan pasti akan memakai anak-anak muda yang luar biasa ke depannya. Bila kita hidup dalam kelakuan kita yang bersih, mempertahankannya, ya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Oke ya. Terima kasih Kak untuk poin-poin penting yang disampaikan untuk anak-anak muda di luar sana. Baik, bagi saya sendiri sebagai anak muda, Ya. saya mendapat pelajaran yang begitu penting yang harus saya terapkan dalam kehidupan saya. Oke, baiklah pemirsa Bahalat Misi dimanapun Anda berada, terkhususnya untuk anak-anak muda, siapapun kamu, dari manapun kamu berasal, apapun agama, rasmu, apapun golonganmu, mari kita menjadi anak-anak muda yang terus mempertahankan perlakuan baik kita, baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam hal apapun. Terlebih kita boleh menjadi berkat untuk siapapun. Oke pemirsa, sampai berjumpa dalam episode Bahalat Ministry selanjutnya bersama dengan saya Ayu Pranata. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.